Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Di masa pandemi ini, marilah sama-sama kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta jaga jarak atau social distancing. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa sejenak menurut agama masing-masing. Dalam kesempatan ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai menentukan jarak bidang ke bidang pada 3 dimensi. Sebelumnya sudah dibahas tentang kedudukan dua buah bidang. Sekarang kita membahas tentang jarak dua bidang tersebut. Untuk menghitung jarak bidang ke bidang lainnya, caranya hampir sama seperti menghitung jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Dan menghitung jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Nah, bagaimana cara menghitung jarak dua buah bidang? Sekarang perhatikan gambar di bawah. Dapat dilihat di sini ada dua bidang. Ya, pada gambar tersebut terdapat dua buah bidang, yaitu bidang A, bidang alfa, dan bidang beta. Dari kedua garis itu ditarik sebuah garis, ya, yang tegak lurus dengan bidang alfa dan beta. Nah, sehingga terbentuk garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Panjang garis AB ini merupakan jarak bidang alfa dengan bidang beta. Jadi, jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang itu. Syarat agar bisa menghitung jarak dari bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai jarak bidang ke bidang, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Ya, diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 12 cm dan titik P, titik Q, titik R, serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Hitunglah jarak bidang FPQ ke bidang DRS. Penyelesaian. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ya. Perhatikan bidang FPQ dan bidang DRS. Ya. Untuk mencari jarak kedua bidang tersebut, kita harus mencari panjang DY dan FY pada bangun datar jajar genjang DYFX. Sekarang kita cari panjang PQ dengan teorema Pythagoras. PQ sama dengan akar BP kuadrat ditambah BQ kuadrat, di mana PQ sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Maka PQ sama dengan akar 36 tambah 36. Maka PQ sama dengan akar 72. Itu dapat kita sederhanakan langsung, bentuknya menjadi 6 akar 2 cm. Nah, sekarang cari panjang BY dengan teorema Pythagoras juga. Dengan siku-siku di Y, di mana QY sama dengan setengah dari PQ, yaitu PQ-nya setengah dari PQ itu yaitu 3 akar 2 cm. Maka BY sama dengan akar BQ kuadrat dikurang QY kuadrat. Maka BY sama dengan akar 6 kuadrat dikurang dikurang 3 akar 2 dikuadratkan, sehingga BY sama dengan akar 36 kurang 18, sehingga BY sama dengan 3 akar 2 cm. Sekarang kita mencari panjang FY dengan teorema Pythagoras juga, dengan siku-sikunya di B. Maka FY sama dengan
akar BY kuadrat ditambah BF kuadrat, maka FY sama dengan akar 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Ya, maka FY sama dengan akar 18 ditambah 144. Hasilnya FY-nya sama dengan 9 akar 2 cm. Sekarang kita cari panjang BD dengan konsep diagonal bidang, yakni BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Hingga BD sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka BD sama dengan 12 akar 2 cm. Kemudian DY sama dengan BD dikurang BY. DY sama dengan 12 akar 2 cm dikurang 3 akar 2 cm. Maka DY-nya sama dengan 9 akar 2 cm. Ya, jajar genjang DYFX jika digambarkan akan menjadi seperti gambar berikut ini. Ya, di mana DY itu sama dengan Fx, mana panjangnya yaitu sama dengan 9 akar 2 cm. Dx sama dengan Fy sama dengan 9 akar 2 cm dan Ox sama dengan Bf sama dengan 12 cm. Sekarang kita cari panjang YZ. Ya, dengan rumus setengah dx dikali YZ sama dengan setengah dy dikali OX. Ya, setengahnya sama-sama habis. Ya, habis dibagi. Kemudian kita substitusikan dx-nya yaitu 9 akar 2 dikali YZ sama dengan dy-nya itu 9 akar 2 dikali 12 cm. 9 akar 2-nya juga sama-sama habis. Maka tersisalah YZ sama dengan 12 cm. Jadi jarak bidang FPQ ke bidang DRS adalah 12 cm. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai menghitung jarak bidang ke bidang pada 3 dimensi. Di sini saya ada latihan 2 soal, bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, teliti, jujur dan pantang menyerah. Ingat, belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yes, we can.